Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastia di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi yang lalu dan menerawang apa yang terjadi di depan. Untuk edisi kali ini kita akan membahas bulan yang lalu, apa saja yang terjadi. Nah, pekan yang lalu kita juga sudah mulai melihat bahwa ada kenaikan inflasi, yang mana ini sebenarnya suatu hal yang cukup menjanjikan karena memang demand-nya harusnya dalam keadaan yang menanjak. Dan ini searah dengan temuan dari Mandiri Spending Index yang menunjukkan bahwa orang-orang menghabiskan THR-nya justru setelah Lebaran. Nah, ini suatu hal yang mendorong demand, tapi di sisi yang lain ternyata demand-nya nggak kuat-kuat sekali ya, karena kita juga bisa melihat di data sepanjang bulan Maret dan April itu demand-nya dalam keadaan yang suboptimal. Di sisi yang lain kita juga melihat Purchasing Manager Index in Manufacturing. Setelah sebelumnya masih dalam fase ekspansi di Januari, Februari, kemudian Maret. Tapi kita melihat bagaimana di bulan April itu harus anjlok ya, karena memang sudah selesailah libur Lebaran, selesai bulan Ramadan, sehingga ya mungkin pembelian dari para produsen itu tidak setinggi yang sebelumnya. Tapi kita juga melihat bahwa apa yang terjadi di kuartal pertama tahun ini, produsen ternyata overbought. Mereka lebih banyak membeli, ternyata demand-nya masih di bawah, sehingga menimbulkan semacam kegalauan dari mereka untuk kemudian kalau membeli lagi. Karena apa? Demand-nya ternyata belum betul-betul pulih. Nah, ini menjadi PR pemerintah ke depan. Untungnya kalau kita bisa melihat juga dalam perkembangan GDP yang terbaru, ya ini kita masih tumbuh di atas 4,8%. Tapi masalahnya 4,8% itu atau 4,87% ini berada di bawah konsensus. Kalau kita melihat konsensus 4,91%, ini kita juga melihat bagaimana sebenarnya forecast kami juga sebenarnya agak lebih optimis, 4,93%. 4,87% ini merupakan angka yang tergolong rendah sekali. Karena kita bandingkan dengan tahun yang lalu, di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita masih 5,11%. Tapi biar bagaimanapun kita sudah bisa menduga bahwa terjadi pelambatan ekonomi global juga turun, dan bahkan Peterson Institute of International Economics sudah membuat proyeksi ke bawah bagaimana perekonomian Amerika Serikat di masa periode Trump tarif itu kemudian menunjukkan gejala pelambatan karena adanya ekspektasi disrupsi di value chain. Dan juga kalau kita melihat bagaimana Bank Dunia dan IMF juga memprediksikan bahwa ekonomi global itu juga tengah dalam tekanan, dan juga ekonomi Indonesia juga tidak terkecuali berada dalam rentang 4,7 dan 4,8%. Sehingga pengumuman 4,87% ini di satu sisi ya masih di atas rentang proyeksi Bank Dunia dan juga IMF. Tapi di sisi yang lain kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu di kuartal pertama 5,11%, tentu ini suatu hal yang sangat amat harus diwaspadai. 4,87% ini merupakan batas bawah forecast kami yang 4,88%. Artinya ini suatu penanda bahwa di kuartal-kuartal berikutnya kita harus lebih nge-push pengeluaran pemerintah. Kenapa pengeluaran pemerintah? Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, pengeluaran pemerintah itu sangat positif, bahkan tumbuhnya bisa sampai di atas double digit. Nah, tapi kalau kita bisa melihat sekarang, ternyata pengeluaran pemerintah cuma bahkan bukan cuma terkontraksi 1,38%. Jadi bukan tumbuh, tetapi justru terperosok masuk ke bawah. Kenapa? Ya, salah satunya adalah kalau kita lihat fenomena di kuartal 1, pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, ya harus ada komunikasi dengan level kementerian karena ada beberapa realokasi anggaran. Yang mudah-mudahan efeknya bisa di kuartal kedua, nanti pola spendingnya bisa menjadi lebih baik dan sehingga bisa mendorong perekonomian di kuartal kedua. Sehingga itu bisa menimbulkan efek positif kepada perekonomian Indonesia di kuartal-kuartal berikutnya. Berikutnya kita akan bahas market. Bagaimana market? Untungnya di tengah tekanan-tekanan, termasuk data pengumuman pertumbuhan ekonomi yang di bawah konsensus, kita masih melihat pasar dalam keadaan yang masih positif. Bahkan kalau kita lihat IHSG ya, kita melihat bagaimana ini berubah sekali trajektorinya ke atas. Sebelumnya kita sempat melihat betapa merahnya pasar kita, tapi sekarang semuanya hijau. Dan beberapa pekan terakhir, IHSG sudah mampu menembus batas-batas baru, sudah mampu mengetuk pintu untuk mencapai yang lebih atas. 6.700 lewat, 6.830 lewat. Dan berikutnya, pintu yang berikutnya akan diketuk adalah 7.012. Sehingga ini akan menimbulkan batas psikologis baru yang menunjukkan bahwa sebenarnya pasar kita dalam keadaan yang sangat kuat dan solid secara regional. Nah,
Kenapa? Nah, salah satunya kita juga melihat bahwa memang ada performance dari beberapa sektor-sektor penghela ya equity market kita, termasuk salah satunya perbankan, yang mana ini juga tercermin dalam beberapa sektor yang kami rekomendasikan, yaitu IDX Finance, itu juga ada IDX Property, IDX Trans, dan IDX Basic. Tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa posisi Indonesia yang relatif tidak terlalu berisiko di tengah pertarungan tarif Trump ini menjadi semacam ya posisi yang menguntungkan ya, berada di tengah-tengah, tidak memihak kiri dan tidak ke kanan. Sehingga ini memunculkan sebuah sentimen positif buat perekonomian Indonesia dan juga tentunya buat pasar di Indonesia. Sementara itu, kalau kita melihat bond market masih dalam keadaan yang positif, setidaknya yieldnya tidak naik lagi, tetapi cenderung stabil karena Bank Indonesia dalam hal ini juga selalu berupaya untuk kemudian melakukan intervensi-intervensi supaya yieldnya ini tidak terlalu spiking ke atas. Tapi kita melihat bahwa ada potensi ke depan bahwa yield rate dari obligasi kita, lihat Indo 10 year itu bisa ke bawah lagi. Sekarang masih di level 6,9, tapi ini bisa lagi menyentuh 6,85 dan bahkan di level berikutnya 6,75. Jadi ya ada potensi yang lumayan baik dan ada potensi capital gain. Nah, beberapa tenor yang kami rekomendasikan adalah masih yang tenornya di bawah 10 tahun, karena yang tenor di atas 10 tahun itu masih sangat berdinamika, yield rate-nya masih potensi naik terus, terutama yang tenor 13, 19, 11, dan juga tenor 20. Jadi ya untuk amannya, fokus saja ke tenor yang di bawah 10. Nah, itu prediksi kami untuk perekonomian ke depan, seminggu ke depan, terawangan kami juga dan evaluasi tentunya terhadap perekonomian Indonesia selama sebulan terakhir masih positif, masih semangat, dan tetap mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.